Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Halo semuanya. Kembali lagi bertemu dalam belajar sosiologi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu individu, kelompok, dan hubungan sosial. Subbab interaksi sosial. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antara individu dengan kelompok, ataupun antara kelompok dengan kelompok. Menurut Surjono Sukanto, syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu adanya kontak dan adanya komunikasi. Jadi, jika tidak ada kontak ataupun tidak ada komunikasi, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Menurut Carles Pelomis, interaksi sosial memiliki ciri-ciri. 1. Jumlah pelakunya 2 orang atau lebih. Jadi, jika pelakunya cuma 1, tidak bisa dikatakan kalau itu interaksi. Yang kedua, komunikasi antar pelaku menggunakan simbol atau lambang. Simbol atau lambang bisa berupa bahasa atau emotikon di chatting misalnya. Yang ketiga, adanya dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang keempat, memiliki tujuan yang hendak dicapai. Jadi, jika seseorang berinteraksi, berarti ada tujuannya, yang dibicarakan apa, yang didiskusikan apa. Faktor pendorong interaksi sosial. Faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk. Misalnya, gaya bicara, tingkah laku, adat, kebiasaan, pola pikir, serta apa saja yang dimiliki atau dilakukan oleh seseorang kemudian ditiru oleh orang lain. Faktor yang kedua yaitu sugesti. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya, dan pandangan atau pernyataan sikap tersebut dapat diterima oleh orang lain. Sugesti itu biasanya muncul ketika si penerima sugesti tidak dapat berpikir rasional. Sugesti biasanya berasal dari hal-hal seperti: 1. Berasal dari orang yang berwibawa, orang yang berkarismatik, atau orang yang memiliki pengaruh kuat terhadap penerima sugesti, seperti dokter, ulama, ustadz, pendeta, dan sebagainya. Sugesti juga bisa berasal dari orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari penerima sugesti, misalnya atasan di kantor, atasan di tempat kerja. Bisa juga berasal dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, yaitu kelompok yang anggotanya banyak terhadap kelompok yang anggotanya sedikit. Bisa juga berasal dari reklame atau iklan di media sosial. Kita akan sering terpengaruh oleh iklan kemudian membeli barang yang diiklankan tersebut. Faktor pendorong interaksi sosial selanjutnya yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, yaitu meniru secara keseluruhan. Jadi, identifikasi bersifat lebih mendalam daripada imitasi, karena dapat membentuk kepribadian seseorang. Faktor yang keempat yaitu simpati. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain.
Jadi seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain. Seperti misalnya ketika orang lain sedang berduka cita, kita ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Yang kelima yaitu empati. Empati yaitu simpati yang mendalam dan dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Jadi bedanya dengan simpati, kalau empati itu biasanya disertai dengan tindakan nyata. Misalnya ketika ada kebakaran, orang yang berempati itu akan membantu, akan menyumbang, akan berdonasi untuk korban kebakaran tersebut. Menurut Gilin dan Gilin, interaksi berlangsung dalam dua jenis. 1. Proses asosiatif. Proses asosiatif yaitu persatuan atau integrasi. Jadi proses asosiatif itu bisa dikatakan sebagai proses yang bersifat positif, yang mengarah pada persatuan atau integrasi. Proses asosiatif bentuknya ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua yaitu proses disosiatif. Proses disosiatif adalah kebalikan dari proses asosiatif, yaitu proses yang mengarah pada perpecahan. Bentuknya ada 3, persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Kerjasama. Kerjasama diartikan sebagai suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contoh kerjasama yang sering kita lihat seperti belajar kelompok, mengerjakan sesuatu bersama, gotong royong, dan sebagainya. Bentuk dari kerjasama itu sendiri ada 5. Yang pertama, kerukunan atau gotong royong. Yang kedua, bargaining. Bargaining yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Contohnya kerjasama ekspor-impor Indonesia dengan Cina. Yang ketiga yaitu kooptasi. Kooptasi yaitu proses menerima unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi. Contohnya ketika setelah pemilu ada pemimpin baru, kemudian para warganya harus menerima unsur-unsur baru seperti aturan baru, tata tertib baru, kebijakan baru, dan lain-lain. Yang keempat, koalisi. Koalisi adalah kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Contohnya seperti koalisi antar partai. Yang kelima, joint venture. Joint venture yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu. Contohnya yaitu seperti pembuatan jalan tol, kerjasama antara pemerintah dengan vendor seperti Wijaya Karya, Adikarya, dan lain-lain. Bentuk proses asosiatif yang selanjutnya yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Bentuk-bentuk dari akomodasi itu sendiri ada koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, adjudikasi, eliminasi, subjugation, minority consent, konversi, dan gencatan senjata. Koersi yaitu proses akomodasi atau penyelesaian pertentangan yang prosesnya melalui paksaan secara fisik maupun secara psikologis. Dalam koersi, salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah. Contohnya seperti penggusuran perumahan oleh Satpol PP, penggusuran pedagang kaki lima oleh Satpol PP. Kompromi. Kompromi yaitu proses akomodasi ketika pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya dengan tujuan supaya terselesaikannya sebuah pertentangan tersebut. Yang ketiga yaitu arbitrase.
Arbitrase adalah proses akomodasi atau penyelesaian konflik atau pertentangan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak tersebut. Tetapi kedua belah pihak tersebut harus menerima keputusan yang diambil oleh pihak ketiga tersebut. Yang keempat yaitu mediasi. Mediasi merupakan proses akomodasi atau penyelesaian pertentangan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Namun, pihak ketiga hanya sebagai penasehat, bukan sebagai pembuat keputusan seperti arbitrase tadi. Yang kelima yaitu konsiliasi. Konsiliasi adalah proses akomodasi atau penyelesaian pertentangan dengan usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bertikai. Yang keenam yaitu toleransi. Toleransi adalah bentuk akomodasi yang terjadi tanpa persetujuan formal. Jadi, pihak-pihak yang berkonflik saling bertoleransi. 7. Stalemate, yaitu ketika pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang sehingga akhirnya mereka menghentikan pertikaian itu dan terjadilah penyelesaian pertikaian tersebut. Adjudikasi. Adjudikasi adalah proses penyelesaian pertentangan melalui pengadilan atau meja hijau. Segregasi. Segregasi adalah proses penyelesaian pertentangan, masing-masing pihak memisahkan diri dan saling menghindar untuk mengurangi ketegangan. Yang ke-10 yaitu eliminasi. Eliminasi adalah pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat untuk mengalah. Selanjutnya yaitu subjugation atau dominasi, yaitu pihak yang kuat meminta pihak yang lemah untuk mentaati apa yang diinginkan oleh pihak yang kuat. Minority consent, yaitu kemenangan kelompok mayoritas atau kelompok yang jumlahnya banyak yang diterima dengan senang hati oleh pihak minoritas atau kelompok yang jumlahnya sedikit. Selanjutnya yaitu konversi. Konversi adalah suatu proses akomodasi ketika salah satu pihak bersedia mengalah. Selanjutnya yaitu gencatan senjata. Gencatan senjata adalah proses akomodasi dengan cara penundaan dalam jangka waktu tertentu. Proses asosiatif yang selanjutnya yaitu asimilasi. Asimilasi adalah usaha untuk mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan yang sama. Proses asosiatif yang terakhir yaitu akulturasi. Akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru, tapi dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing atau tidak menghilangkan kebudayaan lama. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses disosiatif. Proses disosiatif yang pertama yaitu persaingan. Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh persaingan misalnya persaingan untuk mendapatkan juara 1, persaingan antara klub basket, klub sepak bola, dan lain-lain. Proses disosiatif yang kedua yaitu kontravensi. Kontravensi adalah bentuk proses sosial disosiatif, bisa berupa pertikaian dan perselisihan namun bersifat rahasia. Misalnya saling menjatuhkan lawan tetapi dengan cara diam-diaman atau bersifat rahasia. Proses disosiatif selanjutnya yaitu pertentangan. Pertentangan adalah perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Contoh pertentangan yaitu perdebatan, perkelahian, tawuran antar pelajar, atau bisa juga pertentangan antar pengacara atau pembela di suatu sidang. Oke anak-anak, baiklah pembahasan tentang interaksi sosial pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan bersambung di bagian 3
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi selalu.